Jago kok. Oh. Parah banget. Gitu sih. Anjing berarti bukan ngorok Anjing. segala. Bukan. Yang nolongin kita nanti di akhirat itu siapa sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa? Pembukaan kan. Apanya? Kapan game udah dibuka? Ini dingin kan? Di sini berapa derajat? 18. Tadi gua lihat. Ini udah agak malam. Jadi Naik sekarang tuh jam 11 lewat 14. 15. 23.15. Terus ada angin mulai makin celana itu. Dikit, pakai celana dikit. Iya, kalau banyak sampai bawah. Iya benar. Kalau banyak sampai bawah. Kalau dikit, Segini doang. kalau banyak, Sampai bawah. Sampai bawah. kalau Kalau gede tanah. Kalau ini kan celana ya. Kalau yang gede celak. Udah malam jangan. Nggak boleh. Jadi kita lagi ada di Situ gunung. situ. daerah mana sih itu situ kan? Tadi gimana lagi? Mojang apa? Mojang memperingangan. Kok Aryo influencer? Dia mau ngapain? Iya, Itu kan ekstrak. Minum lagi? menonton bayaran. Kan dia masih sekolah ya. Tentu ini Apa? Namanya gue. Tapi udah 18 plus. belum. Jadi- 17 dia baru 17. Belum main tolong. 17. Besok baru 2 bulan lagi. 18. 19. Yang bener yang mana sih? 18 plus goblok. Lu namanya flat 18 berarti. Iya. 18. Ada flat lah. Ada 18 pas. Lah, 18 jalan. iya 18 jalan. Flat. Kenapa? Enak. Apa mulu? Jadi kalau di tempat yang dingin 18 derajat gitu, cocoknya ini bawanya Emang ini apa sih kalau gue tahu? es teh. Oh, ST. ST Ini ini nggak pakai es karena nggak ada, udah, karena udah dingin. Jadi teh aja. Untuk menghangatkan tubuh kita butuh teh manis. Nggak nyampe itu. Nggak nyampe. Nah, nyampe goblok. enggak. 13, 17. Apa? Ih, Belakangnya. Ini sini belakang sini. Pengulang gocap. Lu bikin video-video sih Serah gua. buat laporan ke itu Iya. Munaro. Munaro. Ada lagu ya? Oh, cheat datang. Benar. jelas anjing emang orang. Udah aneh. Mantep. Udah ngantuk dari tadi juga. Citra. Citra. Itu Cita. Oh, Tapi lu udah jadian nih. Belum. di mantan lu udah berapa sih? Banyak. Di berapa ya kalau banyak? Enggak kehitung. Buset. Gila. Namanya ini dia. Playground. Ini tuh kerbau. Ngorok. Kalau terbang mah mau. Iya, beda. Bukan suara kerbau. Enggak begitu suara kerbau mah.
Gimana ya? Dia bangun-bangun fasih baca Quran. Karena Jago kok. oh parah banget. Gitu sih. Anjing berarti bukan ngorok anjing. Anjing. Serigala. Bukan. Wolf itu. Bukan ngorok, guys. Ngorok Itu ngorok. Yo. Itu Iya. benar. Orang tidur. Ngorok berarti. Berarti bener ya. Ini sini. Bagi ya. Cil. Haus nih. Jadi emang kita butuh teh hangat. Kembali lagi. Dikit-dikit. Kenceng banget itu. Kenapa terus sih gitu? Salah. Bagus nih dia nih. Undang Gua aja. tahu ya masuk banget suaranya Ke sono. iya, Diam dulu. ke kamera. Nih. Masuk. Dengerin ya. Tuh, denger gak? Coba dah. Tebak tuh suara apaan? Pakai earphone. Pasti kedengeran. Gedein volumenya. Wah, ini. Udah malam lah. Tambah malam. Karena kita harus ngambil Selimut. sesuatu yang hangat di tubuh. Apa ya? Jaket. Salon pas. Gak lucu lagi ini. Dila yang Jelas. Udah aneh emang. Udah ngantuk dari tadi juga. Jadi ini kita syuting kemalaman. Nah, karena buka ini nih. Dari tadi susah banget dibuka. enggak, karena ada acara di depan kita. Itu dah tuh. Jadi Ibu mau PKK. nggak mau, kita ya Menghargai dikit. enggak juga sih. Biar nggak berisik aja. Jadi macan. Itu kan serigala. Oh iya segala ya. Lo macan kan? Oh. Itu juga kucing. Kucing ngegerung. Kawin. Oh iya. Bener gak? Iya, tapi orang kucing kawin ngegerung. Gimana? Sambil ngepot-ngepot. Iya. Gue ambil jaket dulu ya guys. Tadi di sini. Pada jadi hari ini nongkrong bareng di situ Gunung gunung kurang lebih ya 6 tahun. 1000. Bukan goblok maksud gua. Tinggian. Oh, tinggian. MDPL apa? Masa pertumbuhan Enggak, itu P. Dan MDPL. Ya. Ya. MDPL apa? Ayo. MDP apa? Lu M-nya dah. Masih. Lu D-nya. Dalam. Gua L ya. MDP. P. Pante. Itu pante. Jadi dari panjangannya tuh MDPL. L. L-nya apa? D dulu lah. Lontong. D-nya? MDP. D apa? M-nya apa tadi? Masih. Masih. Dalam. Masih dalam Pante. pantai. Lontong. Lontong. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Enggak. Yang terakhir nggak gua nggak 1 meter di atas permukaan laut. Yang ngukur siapa tuh dulu? Iya. Iya. Kenapa bisa ada 1000 MDPL? Dia begini kan 1100. jauh lah orang ke atas. Meteran nggak sampai. Nggak nyampe. Alat ukur nyampe. Ada alat ukur. Di bawah gitu. Kayak Dari bawah nih. Entah ditembak. Yang- dalam, yang nembak siapa? di atas. Yang lagi mau pacaran. Beda itu ya. Nggak sekolah nih dia. Nggak sekolah. Beda. Tapi lu udah nembak nih. Enggak, belum. Bilang HTS aja. Iya. Perempuan kan nggak bisa diburu-buru. Tapi udah nete. Udah, nete mah. Kecil Kenapa? nete. Di kecil nete lu nggak nete kecil. Oh iya. Netek gua. Maksud gue biar minim. Apa? Jadi bukan effort itu. Katanya antar jemput tuh
bukan effort, bare minimum. Minimum buat siapa? Buat perempuannya. Buat perempuannya. Jadi Kalau tuh yang jemput perempuannya Nggak ada, Nggak zaman ada. sekarang jemput perempuannya. ada ya? bagi Gen Z itu perempuan itu harus dijemput, Didewakan. Gaduh, diantar pulang, lu makan ditraktir. Dan itu kata anak perempuan zaman sekarang katanya bukan effortnya laki-laki. Itu bare Kewajiban minimum. gitu. Mm-mm. Yang harus kan bare minimumnya si perempuan. Kok jadi dia yang bilang laki-lakinya bare minimum? Coba gimana? Jelasin ulang. Gue yakinnya ulang. yang ngomong bare minimum si perempuan. Iya. Tapi kan bare minimum buat dia bukan buat si laki-laki. Nah, iya sih. Kan tolol namanya. Sabar. Yang tolol siapa? Yang ngomong bare Jangan minimum. marah-marah, kan kita kan nggak boleh Tapi rata-rata memaksakan Gen Z begitu. pendapat orang lain. Itu pendapat dia. Ini kan ada Gen Z nih. Masuknya Gen Z dia. Iya. Dalam percintaan. Asik. Masuk nih, guys. Tai gitu. Iya kan bare minimumnya buat si perempuan, kenapa dia ngomong ya? Hmm. Ber itu maksudnya apa? Tanji ber. Kober. Tanjidor itu anjing, Tanjiber. Anjir, dor. Manca and the bear agak nyambung dah ya. Iya, keren bisa. Bear. Bernya Marcel de Ber. Bukan. Bukan. Bernya BER. BARE. BEER. Bare. Bare. Bear. Gimana sih sebutannya? Bare apa? Re tuh yang di somai temennya. Pare. Iya. Maaf. Boleh. Maaf. Ya namanya juga. Bare itu udah di lu ngomong. Pantai. Udah jauh banget. Jauh beda. Agen tahu tuh. Babi lah. Berarti benar tuh ya kalau ngukur-ngukur MDPL itu ditembak dari atas ke bawah. Ada yang itu. Ya sekarang kan nggak Canggih. mungkin lah kita. Tapi gini ya patokannya. Gue nggak tahu juga ya patokannya meter di atas permukaan laut. Berarti kan permukaan laut. Dari bawah laut. Bukan dasar. Goblok tuh dasar. Ini Sabar aja permukaan. dong, Permukaan pelan-pelan. laut. Atasnya laut. Berarti permukaan laut itu sama kayak daratan? Nah, Setara. Enggak. Enggak. Iya di atas air. Di atas air pokoknya ukurannya. Berarti bukan di laut. Ini kalau salah di atas Di air. Air air laut, di coba. atas air laut. Kalau salah pada ngomel. Kan nggak tahu. Namanya juga Kan nggak tahu. Itu gue nggak tahu. Iya. Kita butuh komen. Penjelasannya aja kasih tahu. Jelasin aja Kalau kan di bebas atas tapi jelasannya. permukaan laut. Berarti permukaannya. Permukaan air laut baru ke atas tuh. Ukur tuh berapa Samsung. meter di atas permukaan laut. Ini Samsung kenapa ditutupin ini? Oh gitu. Jadi kalau ngukur. Ini Samsung kenapa ditutupin ini? Nggak usah dibahas anjing. Semuanya dibahas semua. Ya, Tolol emang. Ya namanya nanya. itu rokok. Ya kenapa ditutupin? Biar gak kotor. Salahnya kita hari ini nggak bawa gitar. Patah. Kita gitu ya. Rusak. Siap. Itu. Jadi ya Iya. nggak ada Maaf nih kok sepi. nyanyi. Yang ngamen dulu mamen. Aturan kan pembukaan gitar. Gak suka-suka gue yang main gitar lah. Ngamain gitar dia. Iya. Gue mau nyanyi. Tapi terus Besok pagi kayak nggak ada kamera. Tadi yang ber Minimum. Hmm. Sebenarnya Kita balik lagi ke situ. DPL apa? Jadi gimana Gen Z itu kayak gimana sih? Coba kita bukan gengsinya bare minimumnya. Cari dulu. cari dulu ya. Dia masih nggak. Maksudnya apa nih bare minimum? Dia berarti melontarkan bare minimum kepada si laki-laki. Padahal kan yang bare minimum si perempuan. Gimana? Apa sih anjing? Kepencet. Gue masih kurang ngerti nih bare minimum tuh apa. Iya. Yang ngomong bare minimum si perempuan. Diucapkan untuk si laki-laki yang menjemput. Padahal kan yang Ngejemput minimum laki-laki. budget buat pulang kan si perempuan buat si laki-laki. Kok bisa kayak gitu? Berisiknya anjing. Emosi. Jerawatan.
Coba lu Gen Z jelasin nih. Lu kan Gen Z. Dan rata-rata pasti temen lu kayak gitu. Pusing gua. Udah dapet nih penjelasannya. Cepet banget anjing. Googling kan. Nih, kata Google, Suarain. bare minimum adalah dulu hilang nih tiba-tiba. Namanya juga di hutan. Ngelek. Lanjut dulu dah. Adalah Ini ngapain? artinya tindakan dasar atau aksi minimal. Oh, berarti Aksi minimal. Bare buat- minimum berarti melakukan hanya sebatas yang diperlukan atau yang paling dasar untuk mencapai suatu tujuan atau memenuhi suatu kewajiban. Berarti juga Berarti effort. Bukan. Katanya. Enggak. Emang jemput itu suatu kewajiban. Iya. Memenuhi suatu kewajiban. Emang jemput kewajiban. kewajiban sholat wajib, makan wajib, Zakat. zakat wajib, Naik haji jika Mampu. boleh. Emang kan enggak menjadi tanggung jawab, bukan menjadi suatu kewajiban si laki-laki untuk jemput si perempuan. Dan dari mana stigma orang-orang zaman sekarang? Apa stigma? Stigma. Stigma. Bahasa baru lagi kan? Stigma. Pakai G. G. Anak-anak muda zaman sekarang itu beranggapan kalau itu ya Bare minimum, bukan effort. gimana itu? Kalau dibilang suatu pengorbanan jemput, gue lebih setuju dibanding Oh, iya. kewajiban. Karena kan kita berkorban Berkorban. waktu, Tenaga. tenaga, uang Panas-panasan. juga butuh bensin ya. Doang. Uang butuh Bensin bensin butuh butuh uang. uang. Terbalik. Jangan marah-marah aja dong. Yang semangat dong, yang semangat dong. Maneh we sendiri. Nih wae sendiri aing mah ngantuk. Jadi perjalanan hari ini cukup Jauh. Bare minimum kan belum kelar nih. Jadi gimana endingnya? Enggak, udah pokoknya kalau gue pribadi gue nggak setuju dengan bahasa bare minimum karena di situ bare minimum itu adalah suatu kewajiban, sedangkan jemput cewek itu bukan kewajiban buat gue, Iya sih. itu pengorbanan, Effort. meluangkan waktu untuk Berarti masuk ke effort. Effort lah. Effort dong. ada effort lah. Soalnya kan yang jemput kita. Dia nunggu, Iya. duduk, rokok. Berarti ojol effort. 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 Itu dibayar anjing. Keluarga. Oh iya. Effort tadi jatuhnya program jasa. Iya, Pelayanan jasa. itu beda. Kita enggak. Kalau ngejemput, Bukan ojol. Bukan ojek. Tapi kan lu dibayar kemarin pakai stick apa, stigma. makan apa, Dia bayar. Wingko Nggak babat. bayar. Nggak boleh first date. Kalau wadon yang Iya, bayar. kenapa? Kenapa? Kenapa first date harus kita sebagai laki-laki yang bayar? Kenapa first date harus laki-laki yang bayar? Ya kalau jawaban template-nya sih ya biar nggak dikatain mau kondo. Mau kondo apa sih bang? Cari ada di Google lah. Kita semua udah tahu lah. modal Doang. Nah, Iya dong. Itu bisa dibunyiin kan? tadi ada suara gua titit. Ya maksudnya itu. Bip bip gitu. yang gue takutin cuman Ustadz Adi nonton. Nah, tadi maksudnya Ustaz tadi mega usaha. Itu tuh apa yang mana, apa? Habib Gembul. Guru gembul. Guru gembul. Guru Gembul. Nah itu gimana tuh, main pertanyaannya gimana? Kenapa? Guru Gembul itu siapa? Guru gembul tuh dia pokoknya Guru nih. Dia guru ngajar. Pak guru. Sekolah Ngajar di sekolah beliau. SD. Dan beliau suka bikin video-video. ya Ada teori Nggak tahu deh dari mana Jadi dia negeri suka apa bikin swasta. video Wah, gua nggak tahu. teori Kalau daerah mana. konspirasi gitu. Nah dia alirannya apa nih? Wah, kalau aliran Mazhabnya apa? dia sendiri mengatakan kalau di video dia itu kan mengatakan kalau
Dia itu nggak ngikut aliran. Nggak punya mazhab. Kalau nggak punya mazhab nggak tahu nih. Tapi kalau di antara dua yang besar, entah Dia itu, tidak ikut ormas, nggak ikut organisasi masyarakat Islam, ormas Islam dia nggak ikut. Berarti dia nggak ikut apa-apa. Gue nungguin. Nah terus rame nih, lagi rame. Rame. Jadi kan kemarin ada masalah. Siapa? Si Guru Gembul. Dia bukan masalah. Yang masalah itu Kiai Imad, ya kan? Kiai Imad tuh siapa? Lagi? Waduh, Kiai Imad bisa di searching aja lah, panjangan gitu. Simpulannya yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Jadi Kiai Imad. Kiai Imad. Nasabnya Ba'alawi. Terus Tapi kemarin yang datang Guru Gembul di forum. Dalam pernyataan bahwasanya Kiai Imad harus berdebat di forum dengan Gus Wafi, ya kan kemarin. Nah, tapi yang datang Guru Gembul. Akhirnya ngomong di forum bahwasanya ya makanya kan kita sama-sama belajar. lu dengerin di forum. Ntar gue ketok botol nih. Jangan sayang. Sekarang nih kita ngelihat kan kalau di forum itu, kalau kata Guru Gembul, banyak Habib-Habib yang menyatakan bahwasanya dia cucu Nabi. Nabi ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Ya kan Wasallam. turunan ke berapa jelas ada apa namanya? Silsilah. Ya. Silsilah dan apa sih, dia buku apa sih namanya? Silsilah. Ya silsilah namanya. Kalau Keturunan. kata Habib Jafar tuh buku apa gitu, ada catatannya lah. Buku komik. Bukan. Tabungan kali, buku tabungan. Panjang kalau dikomikin. Terus si Guru Gembul nggak terima nih. Nggak terima kalau misalkan cucu Nabi ini menggunakan kata habaib atau kata cucu Nabi untuk menindas masyarakat yang mendewakan habaib gitu. Kayak misal gini. Kok ditindas sih? Kayaknya Guru Gembul soalnya kalimatnya kayak gini, bilangnya waktu itu di forum. Saya nggak terima kalau misalkan habaib itu ketika di persidangan menyatakan bahwasanya saya kamu siapa? Saya cucu Nabi gitu. Guru Gembul nggak terima mas statement itu. Kan ada tuh habaib yang di persidangan bilang kayak gitu ya kan. Kita ya kalau secara analogi kan bener juga. Coba dah. Ketika dia bilang Bagi dikit bisa. ketika nasab cucu Nabi gitu kan. Cucu Nabi dijadiin senjata supaya nggak ada orang yang ngelawan dia. Dia ngelawan ini Habib. ngelawan habaib gitu. Sedangkan kan Ngelawan tuh maksudnya konotasinya apa ya? Ngelawan apa? Argumennya atau pendapatnya. apapun. Semua Jadi yang semua keluar bisa dibantah dengan kamu siapa? Saya cucu Nabi. Nah, Guru Gembul tuh membaca historis itu kayak kasusnya habaib yang viral kemarin, kayak menggunakan cucu Nabi tuh kayak harus dicium-cium tangan, cium-cium kaki segala macem. Emang ada yang cium kaki? Ada. Siapa? Guru Gembul nggak terima. Nggak terima. Kalau masyarakat tuh sampai katanya Mendewakan. Iya. Itu kan kalimatnya kacau lah gitu maksudnya. Tapi yang kita tahu kan, gue ada setuju ada enggak gitu. Karena enggak setiap habaib itu tuh kayak gitu niatnya ya kan. Ya namanya habaib gitu loh. Soalnya kalau di akhirat nanti yang nolong Dibuka. Kirain udah dibuka. Maaf, lanjut. lu nuang sampai 2 hari ke depan juga nggak tumpah itu gelas. Kelihatan ya berlobang. Kan dari bawah. Gua ngambilnya begini, kirain nggak ditutup. Masih nggak ketutup tuh kayaknya. Masih nggak kebuka tuh kayaknya. Bah, masih nggak ketutup? Tuh kayaknya. Gimana sih? Gimana? Masih nggak kebuka tuh kayaknya. Masih Udah lanjut aja besok. Dari mana tuh tadi? Nah, dengan tajam-tajamnya kalimat-kalimat Guru Gembul yang berdasarkan historis dia bicara, tapi kan itu kurang ada teoritisnya gitu loh. Jadi takutnya yang ditakutkan masyarakat malah membenci habaib, ya kan?
Yang nolongin kita nanti di akhirat itu siapa sih? Nabi Muhammad SAW. Pinter bocah SMA. Lagi PLP. PKL. KKL. PLP apaan? Anak kuliah semester 6 aja. PLP. Itu nggak tahu. Goblok. Beda. Nah iya. Yang ditakutkan malah jadi masyarakat tuh nangkep perkataan-perkataan guru gembul malah membenci semua para habaib. Itu kan yang kita takutin. Kayak guru gembul tuh mensesatkan takutnya. Bukan mensesatkan, jadi banyak yang setuju di sosial media sama guru gembul. Tapi Dia gede nih udah. gede. Udah besar namanya. Dan orangnya pun Gede. Kan gembul. Iya, Kalau gembul. lurus, Dia iya. tunggu kiri. Tunggu kiris. Ada orang tunggu kiris tuh di belakang. Iya, terus Ya kan? Padahal yang nolongin kita di akhirat kelak itu kan Nabi Muhammad ya kan. Kalau kita gimana sih cara mencintai Nabi Muhammad tuh? Solawat kita aja jarang, iya kan? Buru-buru solawat, abis sholat aja kalau pengen cabut langsung cabut, assalamualaikum, cabut. Pulang. Alhamdulillah dulu dikit. Enggak ada solawat, enggak ada ingat Nabi Muhammad, kan begitu. Makanya Ustadz Abdul Somad baru-baru ini kan komen, katanya gini, awalnya kamu menolak habaib, nanti kamu menolak Islam. oh udah disindir gitu. Iya, Ustadz Abdul Kenceng Somad, Ustadz Abdul Somad sampai ngomong gitu di mobil. Lah, kenapa bisa ke situ ya? Kok bisa menolak Islam? Emang sebenarnya guru gembulnya apa nih? Jangan-jangan Jadi ada beberapa Teori. bukan teori ya, kayak akhir zaman itu tuh kayak Tanda-tanda. tanda-tanda akhir zaman, salah satunya tuh Memproklamasi. apa sih, menetralisir orang-orang yang Islam, beneran Islam, Sama yang pura-pura. sama yang Islam tapi nggak Islam gitu. Islam tapi nggak Islam itu ya Islam KTP misalnya. kalau Islam kan agamanya, Ah, kalau Muslim orangnya, Akhlaknya, iya, akhlak, adabnya. ada pasti akhlak segala macam, ya kan. Nah nanti itu yang tidak Muslim. nah di akhir zaman kan kayak gitu. Yang kita takutin, kita nggak tahu kan mana yang benar mana yang salah. Entah guru gembul yang secara penglihatan orang-orang kalau dilihat itu ada benernya. Iya. Tapi kalau sampai ngebuat masyarakat itu sampai ngebenci habaib jadi banyak, itu kan ngeri juga. Iya. Gimana kalau misalkan para habaib berhenti berdakwah? Iya kan? Sedangkan kewajiban para habaib berdakwah, Islam. membesarkan akidah, akhlak segala macam. Itu kan yang kita takutin. Kalau misalkan habaib dibenci, mau dakwah dilemparin batu, wah ditolak. Gimana Tapi tujuan generasinya? Tujuan dia ngomong seperti itu udah di Gitu. konfrontir belum sama dia sendiri? Tujuan dia ngomong Habib tuh kayak gitu Iya, udah udah. di forum. Di forum dia ngomong. Dan forum itu live, ditonton sama semua masyarakat dan YouTube-nya ada kok. Ini forum isinya siapa aja nih? Sama. Habaib. Habib semua. Oh debat nih. Oh iya, Dia sendiri. Habib dia siapa? sendiri datang. Banyak ada Gus Wafi, habaib yang lain. Berarti dia gitu loh. termasuk berani juga ya. Habib apa Habib? Habib sama. Iya, dia berani juga ya berarti. Kalau dibilang berani tuh ya karena beberapa Ada yang habaib. Iya. Secara historis yang dilihat fakta di kacamata masyarakat kan habaib sekarang begitu. Iya kan? Itu. Ya kayak gitu, menyalahgunakan Nama. gelar cucu Nabi gitu. Emang ada? Ada. Siapa yang Bisa kok. Enggak boleh. Jangan. Gede, Cari gede aja. banget ya? Banyak kalau bisa dicari gitu. Tapi kan mungkin gini ya. Mungkin nih, ini versi gue ya. Si Habaib ini tidak meminta si murid atau si jamaahnya untuk sampai cium kaki apa segala. Tapi mungkin si jamaah atau muridnya ini yang sangat menghormati Habaib. Nah, iya. Sampai dia melakukan hal itu. Maka kan ada pelajaran kalau misalkan di pesantren-pesantren tuh muliakanlah cucu Nabi dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau mereka tangkap itu bisa jadi berlebihan ketika praktek. Nah iya kan, yang namanya teori kalau di praktek itu bisa berlebihan bisa kurang. Ya kan itu kan sifatnya orang-orang gitu kan ya.
Kalau nggak dikurangin ditambah-tambahin. Nah, ya. Jadi ya mencintai cucu Nabi mungkin ya sampai ada yang kayak cinta banget sama Nabi, kayak cucu Nabi ini tuh dilayani gitu, dicium tangannya, bahkan ada yang berkhidmat sedemikian rupa gitu, sampai tinggal di rumahnya gitu, sampai maulah disuruh Habib nganterin Habaib gitu, saking cintanya gitu. Nah berarti kan atas kemauan si Orang itu sendiri. Oh iya dong. Dan nggak bisa dipukul rata semuanya seperti itu. dan mereka yang begitu merugikan orang yang nggak mencintai Habib gak sih? Enggak kan? Pribadiannya. Kepribadian orang-orang Anjing, tersebut keren juga yang gua mencintai ternyata. Habib kan. Tergantung dirinya masing-masing balik lagi. Tapi kenapa masyarakat malah membenci Habaib? Itu kan yang kita takuti. Nah, dan dengan statementnya Guru Gembul di depan forum itu bagi kacamata gue gitu loh, itu kayak wah ngeri banget gitu loh. Makin banyak masyarakat yang bakalan terang-terangan ngejelek-jelekin Habib, berkomentar Habib tuh begini gitu. Kalau mau bicara tentang ya biarin aja, kan Nabi Muhammad juga dakwah dilemparin, mohon maaf, kotoran, ya kan, dilemparin batu. Ya kan kita bukan hidup di zaman Nabi Muhammad, iya kan, ngerti lah gitu. Makanya kan nggak etis gitu maksudnya kalau sampai dikemukakan ke masyarakat. Sedangkan Habaib ini kalau yang kita lihat gitu kan, mereka itu kan berdakwah puluhan tahun. Iya. Ngelakuin kesalahan, ngelakuin apa, terlepas dari jamaahnya yang berkhidmat kepada Habaib gitu kan. Itu berapa kali sih Habaib salah gitu loh di mata masyarakat. Sedangkan mereka udah nyebarin ilmu. Nggak semua orang yang punya ilmu mau disebarin. Iya. Nah iya kan, nggak semua orang mau nyelamatin orang. Pasti semua orang yang maunya selamat dirinya sendiri aja gitu. Yang lain kagak. Nggak mikirin umat. Oh iya, apalagi umat. Kan ngeri gitu. Makanya sekarang kan udah banyak tuh anak-anak pang, anak-anak yang di jalan ngaji berkat Habaib gitu. Itu kan bagus, poin plus. Mereka jadi ngerti agama sedikit-sedikit. Iya, banyak Habib-Habib yang juga nggak gitu maksudnya. Nggak Negatif. Nggak, kalau gue sih nilainya ya Habaib itu sesuai dengan kepribadiannya masing-masing dalam menerapkan ajarannya. Oh iya. Kayak misalkan Siapa? enggak siapa ya? Mantunya Habib Rizik ya? Apa anak sih? Habib Bahar. Habib Bahar. Yang keras tuh. Tapi dalam menegakkan harus ada yang keras nih. Cara orang kan beda-beda balik lagi. Dalam cara dia mengajar keras, dalam cara dia mensiarkan agama Islam. Tergantung kita masuknya ke yang mana aja. Gue sejujurnya bahasa dia banyak yang gue suka. Cuman memang cara dia mengajar lah, bahasanya ya, cara dia mengajar memang keras gitu kan. Dan nggak semua orang terima. Iya. Mesti yang keras-keras tuh, ibaratnya agak-agak celeng dikit kan butuh guru yang keras kayak gini. Oh iya. Yang tegas lah ya. Yang tegas kayak gitu sih. Nah terus ada yang enak gaul Habib Jafar. Yang ngomongnya pelan-pelan. Iya. Masuk gitu Masuk ke anak milenial. muda, milenial. Itu Ngerasa dirangkul lah. dan tidak berpakaian yang habaib banget gitu kan, Ustadz gaul lah istilahnya, nggak yang kategorinya ya habaib yang ya kayak Anak zaman sekarang. Habib Rizik kan ya udah dia memang sosoknya seperti itu. Iya. Islami, pakaiannya seperti itu gitu. Ya itu versinya masing-masing lah. Dan kita ngebayangin gak sih beratnya jadi Habaib itu kayak gimana? Ketika mereka jamaah udah berkhidmat kepada para Habaib, itu kan menjadi tanggung jawabnya para Habaib nanti. Iya kan? Kenapa orang-orang nggak mikir ke situ gitu loh? Orang-orang yang membenci Habaib. Sedangkan nanti di persidangan di akhirat, kenapa kamu begini? Saya ngikutin guru saya. Ya. Iya kan? Dia yang nanggung.
Yang nanggung gurunya dosa, muridnya gimana? Ya orang ngikut, iya berkhidmat, kan begitu. Makanya udah jelas kan, Nabi aja tuh nanti di padang mahsyar itu bolak-balik gitu kan, sibuk banget beliau itu. Jemput gua ya. Iya, jemput gue juga, semuanya nyelamatin kita gitu. Ya nggak dukung ya nggak dijemput. Iya, Urusan masing-masing aja. gitu. Makanya buat video-video yang sekarang ya gimana ya, pinter-pinter nangkep lah. Soalnya kan ini perihal agama. Pinter-pinter mengkaji. Iya, pinter-pinter Karena- mengkaji. Gimana mau mengkaji? Jangan diambil mentah-mentah. Ngaji aja enggak. Iya. Mengkaji kan gitu. Mereka tuh hanya ngelihat keburukan-keburukan Habib. Mereka hanya ngelihat semua kayak, Cari tahu yang padahal banyak loh Habib-Habib yang wow, keren banget gitu. Tadi kalau misalkan bicara keburukan, yang dicari adalah keburukan nabi-nabi, ini udah satanik nih. Satanik itu kan Iya. nyari kesalahan ya. yang dicari kesalahan dan dijelek-jelekan kesalahan nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Udah bukan Tuhan lagi karena Tuhan tidak terlihat, tidak terdeteksi. Tapi kan kita nggak bisa disebut satanik karena mungkin orang yang keluar dari agama Islam itu karena mereka musyrik, menduakan Tuhan, bukan menduakan Nabi. Jadi nggak bisa kita ngatain orang-orang yang membenci Nabi, tapi dia orang Islam, dia satanik, gitu. Tapi gue bukan, karena gini, ini adalah strateginya satanik. Strateginya satanik Mempengaruhi mempengaruhi orang-orang. Apalagi generasi yang Kurang. masih di bawah lah. Iya. Istilahnya berpikirnya belum Ya, matang. Karena yang dipengaruhi itu target utama. target gitu. utamanya itu. Gitu. Jangan-jangan ini adalah salah satunya programnya. Yang ngorok. Programnya ke situ gitu. Karena kalau si siapa ya, Mongol bahas tuh kan, kalau di Agamanya dia. agama Kristen ya itu yang dirangkul sama satanik tuh ya Yang tersesat. Yang terus ya bukan masalah tersesat aja gitu kan, dia lebih memilih. Kalau generasi Z ini kan lebih Gampang ikutnya. Oh, kayak lu terpengaruh. ya mendingan nonton konser, mendingan dapat iPhone dibanding Iya. ke gereja. Nah, Mungkin ya ini di Islam menjelek-jelekan habaib, menjelek-jelekan nabi. tapi kita nggak tahu kan maksud orang tersebut ngomong tuh niatnya apa gitu. Karena sekarang banyak banget mas. Gue sih berpesan satu ya. Karena ada kalimat yang bagus banget gue pernah dengar. Ketika kamu hidup, kamu itu memperangi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini tuh bisa terjemahannya banyak. Hawa nafsu pengen dilihat, hawa nafsu pengen dipuja, hawa nafsu pengen dicap pinter, hawa nafsu pengen dibilang oke, iya kan? Nah, atau ada hawa nafsu yang lain. Nah, kalau yang tadi itu kan di luar hawa nafsu. Tapi bagi mereka itu adalah ya udah ini ajaran gue kayak gini, mempengaruhi orang-orang gitu loh. Kayak jaket. Jadi kita nggak tahu nih itu hawa nafsu atau kebutuhan pribadi gitu. Jadi kita nggak bisa menilai lah. Ya di satu sisi kan Ciri-cirinya. ya ada. ciri-cirinya dia nyari masa, Merangkul orang-orang. merangkul orang yang tolong. Gitu. Gue jujur aja guys, ngomong kayak gini tuh gue jarang ikut kajian Habaib. Tapi gue mencintai Habib setengah. Maksudnya mencintai Habib itu setengah. Ya gue nggak jarang ngikut kajian. Ya gue nggak berkhidmat penuh Nggak gitu loh, sepenuhnya, 100%. Kayak orang-orang Kan zaman lu yang gitu. mengkaji bukan yang ikut pengajian. Ya iya. Satunya. Top sampai situ lanjut. Jadi iya kan. Yang tahu-tahu aja. Gitu.
kayak gitu loh. Dan kacamata gue sebagai orang yang netral, gue nggak membenci Habib dan gue juga mencintai Habib, tapi nggak 100% secara praktek. Nah, kacamata gue tuh yang gue takutkan itu tentang ajaran agama Islam gitu. Ketika Guru Gembul ngomong kayak gitu di depan forum. Kalau dibilang fakta, Guru Gembul bilang kayak gitu, iya fakta karena ada historisnya ya kan. Tapi kalau Historisnya ada. Ya dari Guru Gembul yang katakan itu terhadap habaib-habaib itu ada historisnya di salah satu habaib-habaib yang lain gitu loh. Ada historis gitu. Nah, Guru Gembul menjelaskan itu sehingga tayangannya itu kan viral kan, membuat masyarakat benci. Oh iya ternyata Habib begini. Itu kan ngebuat sudut pandang orang lain itu kan kecil. Mereka hanya ngelihat pada saat video itu Guru Gembul tayang. Nggak nyari dari sumber yang mana ya. Bukan. Diambil mentah-mentah itu aja. Nggak ngelihat kebaikan Habib tuh udah sampai mana. Kalau dibilang Habib Bahar emang garang. Banyak yang nggak suka banyak. Tapi kan beliau punya pondok gratis loh. Iya. Menyekolahkan orang-orang yang nggak mampu sekolah agama. Tapi emang Habib Bahar yang diomongin. Enggak tak banyak, enggak dia doang. Gue nggak berani sebut. Enggak semuanya. Iya, nggak semuanya. Tapi, soalnya iya. hampir dipukul rata. Detail nggak si guru Bahkan Guru Gembul itu nyebut nama nyebut kok. nama? Nonton Kalau aja nyebut dia. nama nggak apa-apa, siapa? Jangan dong. Ya, jangan. Nggak apa-apa. Kita di sini karena kita masih kecil Bor. Ilmu kita juga. Ya, Dia kan namanya disebut sama dia. jangan dong. Sulut lagi. Jangan. Nyari aman aja dong. Jadi senggol-senggol. Udah nyebut dia. Ya tonton aja videonya. Kalau kita sebut lagi kita nambah memperpanjang masalah nih. Iya harus. Kita bikin keruh. Satu contoh. Ada satu Ya. orang apa? Satanik. Enggak. Canda ya. Yang belum nonton coba aja tonton videonya. Mungkin banyak yang Jangan sih saran lu jangan. Ya nggak Iya. apa-apa. Nggak Nonton apa-apa, buat tonton belajar. aja. Nah, lalu dikaji dengan ucapan gue yang tadi. Bener ada nggak? Bener. Lalu lu Setuju terapin apa di pikiran enggak? lu setuju apa enggak gitu aja. Balik lagi semua. Lu boleh ngedukung Guru Gembul tapi tanggung sendiri pilihan lu gitu loh. Balik lagi semuanya ke diri Karena kalian masing-masing. setiap pilihan punya resiko. Gitu loh. Nyenyak banget. Lelah dia. Masih ngorok Bol. Lelah Hayati. Ngeliat sunset besok. Gitu. Emang kalau ngomongin agama mah Ya, enak Pak. banget ya. Soalnya agama itu tak terbatas ya kan. Bercabang-cabang. Beda sama maksiat. Maksiat cuma sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun diceritain juga bosen. Iya, gila. Kan kalau agama mau banyak. Bahan paling enak diincer itu agama. Sama orang-orang yang mau nyerang agama Islam. Karena agama itu sifatnya yang nggak terbatas. Tapi memang kita itu dari zaman dulu ya, itu memang udah di sekat-sekat sih, dalam arti kita punya penjajah, kita punya mentor tuh udah mengkotak-kotakan. Oh ini Yang ini. Indonesia, di Indonesia nih, oh ini yang mayoritas Arab ditaruh di kampung Arab, kampung Cina. Emang dari dulu udah kayak gitu. Orang Indonesia yang keturunan Cina udah ditaruh di satu tempat, yang turunan Arab taruh di satu tempat, yang turunan Jawa taruh di satu tempat. Emang dari dulu udah di kotak-kotakan. Tapi itu negatif apa positif? Dan negatif positifnya. Karena gini, Iya, pada saat kecil mungkin positif, tapi ketika kelompok menjadi besar jadi negatif. itu bisa jadi negatif versi gue ya. Gitu, dan gampang disulut. Oh mungkin kalau dia sama satu circle-nya nggak ada celaan, nggak ada apa gitu balik lagi. Kalau ke circle yang lain, Ya iya, Jelas. ya kayak kita deh di sini nih, nggak usah jauh-jauh, kita di blok ini, orang di blok sana, di blok sana gitu kan. Nah, ketika mereka bikin suatu
yang menurut kita nggak masuk, nggak enak di hati kita, pasti kita sewot kan. Iya, itu sih, sesimpel itu aja. Apalagi yang di kota-kotakan gitu kan. Nah, di kota-kotakan itu akhirnya menjadi kebentuknya di sekarang, gampang sulut, gampang diracuni, gampang pengaruhi. Apalagi dengan agama gitu loh. Udah ini bikin perang aja dulu antar agama. Itu pentingnya pendidikan agama. Bukan agama doang. Kalau belajar agama itu ya gampang. Kita tinggal baca, dengerin ustadz, selesai gitu kan. Kita ikutin. Tapi kalau pendidikan agama itu membuat kita tuh kayak berpikir ya dewasa dalam beragama gitu loh. Enggak asal-asalan. Enggak orang cerita apa kita masuk, cerita apa kita masuk gitu. Kita mudah terpengaruh gitu. Itu pendidikan agama. Makanya penting banget. Ya sekarang dalam Islam aja nih udah ada 4 imam, ya kan? Sebenarnya kan tujuannya sama, Tuhannya satu. Tujuannya menuju ke sana sama tuh. Caranya yang beda. Cuman caranya aja yang beda, menyembahnya mah sama. Gitu. Nah, agak sulit nih kalau yang penerus imam-imam ini tidak mengajarkan yang detail atau yang benar ke yang baru-baru banget nih, yang baru-baru belajar. Gini nih. Gimana? Kenapa makin sekarang kita nggak bisa nyalain 4 imam mazhab ya, karena beliau itu sangat keren. Justru nggak menyalahkan 4 imam mazhab, justru 4 imam mazhab ini sholat aja siapa yang imam dia ngikut. Nah, kenapa itu bisa terjadi di zaman sekarang? Karena yang kita tahu informasi itu dari A ke B ke C ke D itu pasti ada yang berkurang. Iya kan? Informasi yang diterima dari A ke B itu mungkin 98%. Tapi dari D ke C Bisa jadi 80%. Dari C ke D bisa jadi 60%, 50%. nanti kalau itu udah berkurang banget nih ajarannya, mungkin ditambahin lagi. Nama yang si A, si B atau si mana? Ditambahinnya dengan logika-logika yang nggak jelas gitu, yang ngebuat jadi umat Islam itu terpecah belah. Orang pada kesel sama mazhabnya Hambali, orang pada kesel sama mazhabnya Hanafi, segala macam, Maliki gitu. Sebenarnya mah 4 imam mazhab kan ini kan sama gitu ajarannya. Tujuannya sama. Iya, nyembahnya cuma ya caranya ya beda gitu. Nyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Sholawat sama Nabi, sholawat gitu. Cuma informannya aja mungkin dari orang-orang zaman terdahulu ke sekarang ini makin lama makin berkurang. Dan seperti yang kita tahu, orang yang belajar agama di zaman sekarang ini ya minatnya kurang. Pondok dijelek-jelekin. Pondok dijelek-jelekin di sosial media itu. Katanya pesantren itu rawan dengan pembulian. Rawan dengan ajaran-ajaran liberal gitu. Itu kan kacau maksud gue. Dari mana? Kayak wah makin dikit peminat. Itu yang ngebuat nanti generasi-generasi selanjutnya itu minim informasi tentang agama. Kalau balik lagi ya kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang mau mengajarkan agama sama kita setiap hari gitu loh. Siapapun itu, habaib, ustadz di rumah, kiai di rumah, guru ngaji dari alif batasa gitu sampai bisa baca Quran. Di kampus lu sendiri aja maksudnya itu nyampur tuh ya, Nyampur, orang-orang nyampur. semua mazhab ada di situ. Ada. Dan kita itu santai aja berbicara tentang agama di sana. Nggak ada yang kekeh agama kita benar. Kecuali Ajaran kali ya. oh iya,
udah Kan sama Sorry itu saya. Iya. Kalau di kampus gua itu disebutnya agamanya banyak. Bukan ajaran. Iya. Iya. Oh ini agamanya ini agamanya ini. Pasti lu pada tahu kampusnya apa. Karena Bosco kan? Hah? UPH kan? UPH. PH guys. Kalau di kampus gue gitu katanya Upinhome, kan? agamanya Upin Home. Di rumah dong. Upin Home. gitu. Dan kita tuh santai aja ngobrolin agama apapun, ngobrolin aliran apapun gitu. Kita sini sama-sama sharing aja. Perdebatan pun sering lah. Ah, iya. Apalagi ya kan. Tapi nggak sampai menyulut emosi gitu. Karena kita tahu di agama orang yang paling salah adalah orang yang merasa agamanya benar. Ajarannya benar. Itu yang orang yang paling salah adalah ketika orang yang merasa ajaran agamanya benar. Karena dia menjadi penyakit bagi yang lain. Kenapa bisa bilang penyakit? Nanti bisa menjadi pemecah belah di antara kita dengan yang lain gitu loh. Makanya kita ngobrol tentang agama. Sholatnya gimana sih kalau ajaran antum tuh gitu. Ya begini gitu. Oh, ya kita udah jadi hal-hal biasa gitu di sana. Nggak ada yang benerin ini Kayak orang-orang yang bermazhab Maliki itu tangannya di bawah enggak begini kan. Orang-orang di bawah apa nih? Di bawah aja. Allahu Akbar. Udah di bawah. nggak begini. Gini. Boneka mampang. Udah gini dong. Gerah itu. Siap gerak. Iya. Lu mau kerja gak, Bro? Kasih tahu lah. Kasih tahu dulu. Kerja apaan tuh? Kerja di KFC. Nggak ada apaan tuh. Iya ngapain? gampang, nyiapin ayam doang. Gimana tuh caranya? Siap gerak. Jeng. Jokes bapak-bapak banget anjir. Sebenarnya udah diulang 14 kali di sini tadi. Tapi masih lucu ya. Gitu. Jadi akhirnya gimana itu maksud gua pas Ya masih diperdebatkan ya di mana sekarang. Kalau diperdebatkan masih. Tapi kita sebagai orang yang menonton dan gak ikut debat itu kita harus pinter mengkaji. Udah intinya itu aja. pas acara terakhir maksudnya penutupan Endingnya terakhir tuh pas di forum itu gimana? Oh, gua nggak nonton semuanya sampai akhir, sejujurnya. Gua nonton pas beliau itu bicara tentang habaib banyak banget, sampai lah. sebegitu parahnya. Gue tutup. Soalnya sejujurnya gua kesel karena ini bakalan menjadi pemecah belah umat. Kata-kata Pas gua. kesel lu pecah tuh. Oh enggak, kecuali orang-orang main Mobile Legend. Lempar. Banting. Oh gitu. Iya. Digidam. Pas dia udah Ditiup. ngomongnya udah Iya, kalau ngomongnya udah ke arah sono, ke arah kiri, kanan, wah gue udah enggak. Karena dia tahu stopnya di mana. Iya. Kita Tahu harus limit lah. bisa berpikir lah. Soalnya ngeri pikiran gue nanti terdoktrin dengan sesuatu hal yang mana yang bener, yang mana yang salah. Akhirnya gue ngikutin yang salah karena hanya menganut ilmu logika, itu kan serem juga. Pinnya jangan lagi. ilmu logika. Berarti kalau dia berpikir secara logika atau cocok logi Logika. Lebih tepatnya. lebih tepatnya Logika itu kan hasil dasar ya, salah satunya dari cocokologi. kan kalau logika itu kan hanya pemikiran dia. Dia di pemikiran dia itu kan melihat, hasil dari dia melihat, lalu dia berpikir tanpa ada hubungan teoris, tanpa ada riset. teoritis gitu. Teoritis ini adanya di mana? Di buku. Iya, kalau buku kan di riset dulu gitu lah. Oh iya. Kalau dia baca buku novel, Oh iya. Menghayal. nah iya, hayalan orang. Jangan lupa baca dunia Shopee gitu. Filsuf. Tuh. Oh, gue penasaran nih, ntar gue nonton udah habis deh. Tonton.
yang di forum aja ya. Iya, Yang gua tonton tuh yang di itu forum iya. aja. Di YouTube ada. Banyak guru gembul dengan para habaib gitu aja. Komennya jadi Untuk habaib gimana nanggapin hal itu? Mungkin di akhir kali ya habaib itu nanggepinnya pada saat itu. Sedangkan gua pas guru gembul ngomong Nggak lu cepetin ya? enggak. Udah muak kalau gitu. Gua enggak deh, jangan. Aku cepetin aja nih pas habaib tanggapannya gimana? Oh, enggak. karena emang semuanya isi semua mas, apa isi pembicaranya tuh Iya. isi. Lu udah nonton sampai Belum sih. lu tahu itu isi anjing? Cuplikannya Banyak. di cuplikannya Berseliweran. aja itu isi semua sebenarnya. Isi. Jadi daging semua kalau kata anak sekarang isinya. Mentah. Mentah Ya, tinggal bakar. daging mentah yang tidak di Yang tidak dibakar. ya, Itu sebenarnya udah terbakar isi orang ruangan itu. Cok. Iya sih. Surat emosi semua sih. mau bakar si gembul. Dua-duanya. Dua-duanya siapa yang satu lagi? Habaib kesel mungkin. Emang tuh Ya, orang- kita nggak bisa sih. Emang tuh mengklaim orang hati. kekeh banget sih. Oh iya. Parah. Heeh. Kekeh banget. Kekeh dengan statement-statementnya dia. Karena kenapa gue bilang guru gembul bisa benar? Karena dia didukung dengan historis. Iya. Ya tapi kan gue tadi udah Historisnya bilang. siapa? Historisnya para habaib yang Yang bisa nggak benar dibilang itu. itu nggak benar. Iya. Kayak menggunakan degrade cucu nabi. Enggak, kalau itu, Sambit bener nih orang nih. kalau itu kan jadi gini ya, ketika dia mengaku kalau dia cucu nabi, ya itu kan sebenarnya bisa dibuktikan lah yang Nasab Nasab. dan lain sebagainya. dari yang lain ya. Terus ya oke, hanya itu. Terus yang mana lagi nih, histori yang mana yang memang Banyak. Mending gue nggak bisa sih bicara terus terang, soalnya lo harus nonton dulu full videonya biar tahu. terus histori yang katanya yang tadi yang kita udah bahas kita sampai ada yang cium kaki lah maksudnya. Iya. Itu kan suatu penghormatan si murid atau si jamaah Hikmat, hikmat kepada seorang guru, bukan ajaran si guru kalau versi Cara gua berterima ya. kasih. Ya, cara versi gue mungkin itu. Terus histori yang kayak gimana lagi gitu, Banyak. yang menyesatkan. Makanya nonton. Iya, biar lu ngerti gitu. Gak bisa dijelasin semua. Udah dulu nonton dulu dah. Kenapa emang yo? Yang penasaran. Gitu. Makanya kata Mahmud Darwis itu orang yang pinter lah. Mahmud Darwis. Adanya Mahmud Andy. Bukan. Opung. Apa juga? Mahmud Darwis tuh pernah bilang, saya pengen hidup saya itu di titik ketika saya ditinggalkan orang, saya nggak apa-apa. Ketika saya saya nggak mesti nunggu seseorang, atau saya nggak khawatir ditinggalkan orang. Itu kan bisa diterjemahkan banyak gitu bagi orang-orang. Saya nggak hidup saya itu nikmat ketika saya udah Nggak nungguin orang. nggak nunggu orang Dan juga nggak khawatir kalau ditinggalkan ditinggalkan orang. Gitu kata Mahmud Darwis. Usaha Pak Ade juga ngomong gitu man. Saya ditinggalkan ramai-ramai. Siapa tuh? Siapa tuh? Pak Ade juga ngomong gitu. Pak Ade siapa tuh? Oh. Pak Ade siapa tuh guys? Mulyono. Mulyono. Jadi ini kita cuma ngobrol ya ala tongkongan aja. Kan kalau anak nongkrongan begini. Apa aja diobrolin. Kalau nggak setuju sama Tapi kan tiba-tiba setan. statementnya ya. Itu statement murni dari gue ya. Jadi Ambil yang terserah. baik. Buang nggak apa-apa kok diperdebatkan Buang sampah. juga, nggak apa-apa. Lu debat aja di kolom komentar sama orang-orang. Biar lu berantem. Jadi ketahuan siapa yang toh. Jadi Biar rame aja. nggak apa-apa main gua aja gitu. Tapi kayak kemarin nih gua habis ngebejek orang di handphone gua tuh lagi mana ya? Di grup WhatsApp RT. Oh itu Dim. Apaan? Ya itu udah. Cerita dulu.
Oh, lu udah cerita? Kan lu udah cerita sama gua. Kok gua yang cerita ke lu gimana sih? Nggak usah, lu udah cerita sama Dimas. Enggak. Gue udah feeling nih Masalahnya apa lu nih? dari Siapa? paus datang nih. Gue udah feeling Paus nih. siapa? Paus itu San Francisco. Franciscus. Franciscus jauh. Dari paus datang gue udah feeling, wah ini pasti ada komen nih di Dimanapun. grup itu kan. Oke lah kalau hanya komen-komen yang Biasa. apa sih bahasa toleran, Toleransi. ya udahlah gitu kan. Bener aja paus kan datang terus hari Kamisnya iya Kamisnya kan Isa tuh malamnya Isa pemisah. bisa maghrib. ya Isa tuh malamnya. iya Saya emang malam. iya habis maghrib Isa cuman kan gue misa dia nggak Isa dia misa habis maghrib tetap. Dia jadi bisa nih. Heeh. Enggak apaan. Nah paginya bener aja jam 5 berapa gitu pas gue bangun tidur udah ada bukan ada video malah bahkan Oh iya. ada video ada tuh di handphone gue Videonya paus. videonya paus tapi bukan pada saat paus lagi Di situ. siar atau apa segala macem paus lagi wah nggak enak dah videonya dilihatnya gitu loh. Dan pas gue detail aja anjing bukan dia nih gitu loh. Nah gue akhirnya gue karena nggak ada yang komen tuh pagi-pagi gue komen gue hantem di situ. Maksud gue gini loh, gue dengan acara kemarin paus datang itu setelah demo besar-besaran kan di Indonesia nih istilahnya. Kan demo tuh nggak cuma Jakarta kemarin ya, Iya. hampir di seluruh wilayah Indonesia. demo dia datang. Nah berarti ini gue bahasa gue di situ, kita bangga jadi orang Indonesia. Kenapa gue bilang bangga? Karena kita dipercaya sama seluruh dunia. Kalau di sini tuh aman dan toleransi beragama sangat Tinggi. sangat beragama lah gitu. Kita beragam, beragam suku, beragam agama, gitu. Tapi toleransinya juga. Nah itu suatu kebanggaan buat kita. Gue komentar di situ kayak gitu. Sama gue giniin, yang Muslim bukan lu doang, gue bilang. Ya kan? Jadi tolonglah belajar untuk lebih jadi manusia, digituin. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue juga Muslim nih. Ketika dia kan Muslim nih. Ketika dia menyampaikan itu, yang jelek Muslim yang lain. Tuh, kalau gue berpikir gitu, kalau dia cerna tuh omongan gue, yang Muslim bukan lu doang. Itu. Wah, panjang deh tuh. Bang bung kepala lebar segala macem. Ujung-ujung gue cuma bilang untuk keluarga besar RT sekian, saya rasa orang-orang di sini nggak lebih dangkal untuk mengambil kesimpulan dalam melihat video yang belum tentu kebenarannya benar, keabsahan gitu akhirnya, ya kan? Ternyata kan Gerimis kak. ya gerimis guys. Enggak. Udah mulai Embun. Gerimis itu. Iya gini. Iya. sini. Lanjut dulu guys. Kalau menurut lu Pembahasan terakhir. gimana versi lu dengan orang-orang kayak gini nih gitu? Jawabannya gampang. Jawabannya itu tadi udah gue bilang. Belajar. Bukan belajar. Orang yang berpotensi merusak segalanya adalah orang-orang fanatik dan merasa benar. Sedangkan itu udah jelaskan dari dulu bahwasanya negara kita adalah negara yang toleransi. Dan negara kita bukan negara Islam, Oh bukan iya. kerajaan Islam, Ah. hanya mayoritas Muslim. Mm-mm. Gitu. Jadi kita hargai semua agama yang berdiri di Harus.
negara kita ini gitu. Itu kan yang bikin Indonesia tuh indah dilihatnya di kacamata dunia. Iya. Bisa loh itu Indonesia, wow keren loh bisa kayak gitu. Makanya jawabannya ya itu. Ya jangan fanatik lah. Apalagi kan ya Apalagi yang kan tadi lu bilang kalau lama-lama video ini belum tentu bener apa enggak gitu kan. Iya. Bahkan itu udah kalau kata lu salah gitu kan. Bukan muka Iya. paus gila, lebih ke Si lumba-lumba, kenal si akrab ngomong paus saya. lebih ke lumba-lumba sama julung-julung. Ya jadi gitulah. Soalnya orang-orang fanatik ini cenderung melakukan sesuatu itu atas dasar kebencian. Iya. nggak suka. Nah giliran Kita balikin dia nggak terima. iya, giliran yang dia gandrung-gandrungi imam-imam atau ustaz-ustaz yang dia gandrungin digituin, wow, Aduh, kesel, mereka iya. tahu, pasti kan gitu ya. Itu dia, makanya gue bilang bahasa gue di awal kayak gitu, yang muslim bukan lu doang. Jadi belajarlah untuk menjadi manusia. Anti air. Gitu. Hujan karena hujan. Gimana nih? Gitu kayak. Hujan. Jam berapa nih? Lagi seru. 1:30 Setengah satu. malam. Dingin, hujan. Iya. Mudah-mudahan nongkrong kita malam ini bermanfaat buat kita sendiri. Iya Buat kalian. Soalnya kan kita ngobrol asal-asalan kemana aja. Iya. Jangan dicontoh kalau misalnya. Iya. Jangan diambil mentah-mentah. Oke, bye. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau dulu dong. Oh, tadi mau Kalau kalau misalnya banyak yang kurang maafin ya. Oh iya. Ya. Namanya juga manusia. Iya. Sendal gua mana sih? Enggak tahu. Bukan nyari sendalnya berantem. Ya, Tutup dulu. nggak usah, udah gue matiin. Coba bos ini kedengeran nggak sih suara yang penting? Enggak mampus. kerekam